Apa toh? Kamu kenapa? Kamu jangan buka-buka di sini loh, Mas. Enggak, Ini tempat Bu. umum loh. Aku Kenapa? tuh heran ini celana baru saya beli 3 hari yang lalu kok udah sesak lagi loh. Masa sih, Mas? Lo kok bisa? Baru juga 3 hari, masa udah sesak? Makanya itu, ini pabrik konveksinya nggak beres ini. Ih, coba dicek, jangan-jangan berat badanmu nih yang nggak beres, bukan konveksinya. Masa 3 hari nggak cukup? Ya, ini berarti ada yang salah, Mas. Kalau kemarin waktu dicoba cukup kan? Cukup. Ini sekarang nggak cukup Nggak kan? cukup. Nah, mungkin ini kamu bermasalah dengan nafsu makanmu yang kurang dikendalikan. Oh, berarti harus saya udah ketemu ahli gizi. Masa Ngomong sih? Pak Debyo, Heeh. makanannya dijaga ya. Sudah, tiap ada makanan tak jaga sambil ngemil, tak jaga. Bukan yang gitu maksudnya, Mas. Dijaga itu maksudnya nafsu makannya dijaga, diatur. Biar nggak kayak gini, baru juga 3 hari masa udah sesek. Tapi makan itu kan baik, masa masih harus dikendalikan? Iya Mas, gitu semua itu harus dikendalikan termasuk makan. Nah ini yang lebih penting lagi, ini juga harus dikendalikan termasuk kegiatan penanaman modal gitu loh Mas, iya, betul. ya kan? Jadi Nah, jangan nanti- sepelekan, semua itu harus dikendalikan biar semuanya bisa berjalan baik. Nanti kita belajar bersama. Iya Sinau dong, bareng, tapi iya. kita sapa dulu. Oh iya lupa Nah, kali ini iya. sudah ada pemirsa. Nah. Halo, salam Indonesia. Indonesia. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu semangat dan terus menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya ya Mas. Iya. Karena hari ini ada saya Irin Dan Anggunda. saya Debyo Primus. Tentunya akan menemani segala aktivitas pemirsa dalam program Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu. Jangan bosan-bosan ya pemirsa berbicara dan juga belajar mengenai investasi, penanaman modal dan lain sebagainya. Karena ini penting ya Mas ya, kegiatan investasi ini adalah gerbang perekonomian nih Mas di Betul. Yogyakarta Iya. begitu. Dan tentunya saat ini kita sudah berada di Novotel Hotel Yogyakarta. Seperti biasa sudah kehadiran 3 narasumber terbaik yang nantinya akan membahas seputar tema yang tentunya tidak kalah penting ya Mas ya. Iya. Hari ini kita Oke. akan berbincang begitu mengenai pengendalian penanaman modal pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Wow, menarik ya Mas ya. Boleh kita langsung sapa dulu Mas, Iya. Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Yang pertama ini adalah Bapak kita Mas. Wah, Ini ya, sudah ada Bapak Agus Priyono MEC. Beliau ini merupakan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Agus. Halo. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Agus tuh setiap pertemuan sehat, semangat, semua yang disampaikannya itu benar-benar bermanfaat loh Mas. bener. Iya kan? Saking akrabnya dengan Pak Agus. Saya mau berangkat kerja, mau kemana aja, bayangan saya kalau minta izin pada istri saya, bayangannya Pak Agus. Kok Ini bahaya? perizinan. Ini. Mas kok bahaya? Ya tetap istri ya Siap. istri. Ngomong Pak Agus, Nah, hati-hati loh Pak nanti. Begitu istri, Pak tinggal di belanja, ingat Pak Agus lagi. Waduh, penanaman modal ini. Tanam modal kayak istri gitu. Biar lebih lengkap lagi, Ya. Pak Agus juga tidak sendiri Mas. Sudah ada Bapak Insinyur Atmaji yang merupakan anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Atmaji. Pak Atmaji. Assalamualaikum. Apa nih kesibukannya Pak Atmaji? Siang ini masih membahas terkait dengan APBD perubahan 2021 dan APBD Muri 2022. Aduh, Aduh. berat-berat ya Mas ya pembahasannya Pak Atmaji. Kamu kesalahan memilih pertanyaan. Lah gimana Mas? Namanya anggota dewan itu mesti sibuk. Sibuk Kamu ya? pertanyaannya, Pak Atmaji, ketidaksibukan Anda apa ini? bukan kesibukannya apa ya, tapi Saking banyak ketidaksibukannya. sibuk, nah. Karena saking sibuknya Iya. gitu. Ini juga biar lengkap lagi Mas kolaborasinya ada satu lagi nih Mas. Iya. Iya kan? Narasumber yang cantik yang sudah hadir hari ini. Sudah ada Ibu Retno Susiati SHMM yang merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Sleman. Halo Bu Ibu Retno. Retno. Sehat Bu Retno? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Matur suwun sudah rawuh Ibu. Ini lengkap sekali Mas narasumber hari ini. Ya, jadi sayang sekali untuk pemirsa yang melewatkan episode kali ini gitu. Boleh kita langsung ngobrol aja Mas ya? Ya. Nah, ini kepada Pak Agus nih. Ini kan judulnya adalah pengendalian penanaman modal pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, Ya. ini untuk pengendalian penanaman modal ini apakah emang ada perbedaan, Pak? Kok Ya. di sini ada kata-kata pasca begitu? Ya. Silakan, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu semua, terutama pemirsa yang ada di rumah, kita tahu bahwa tadi peran investasi itu sangat penting itu ya. Jadi kalau di perekonomian pendapatan nasional itu ditentukan oleh apa? Pengeluaran pemerintah, konsumsi, investasi, ekspor dan impor. Nah, investasi termasuk di dalamnya. Selama ini peran investasi masih sangat terbatas. Makanya
perlu dilakukan berbagai upaya untuk apa? Terus meningkatkan begitu. Iya. Peran dari investasi, baik itu promosi maupun pengendalian investasi. Ya, ini makanya ini penting. Apa bedanya dengan peraturan yang baru, Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebelumnya? Iya. Dengan yang apa? Undang-undang yang baru ini sangat banyak bedanya. Oke. Kalau utamanya, kalau sebelumnya itu peran pengendalian, pengawasan itu dilakukan oleh masing-masing OPD teknis. Nah, ini dengan yang baru kewenangannya, koordinasinya dilakukan oleh Dinas Perizinan Penanaman Modal atau DPM PTSP. Nah, itu jadi peran sentralnya di situ. Beda. Nah, sekarang apa? Koordinatornya ada di DPM PTSP. Mereka yang mengkoordinir nanti dengan apa? OPD terkait lainnya itu ya. Itu pertama. Oke. Kedua, perbedaan lainnya adalah terkait dengan masalah mekanisme. Sekarang secara terintegrasi. Pengendalian, pengawasan dilakukan secara integrasi melalui sistem namanya OSS itu sendiri. Iya. Nah, itu kira-kira perbedaan utamanya gitu ya, Nia. Di Iya. antara apa yang ada sekarang dengan sebelumnya. Mengapa ini dilakukan? Supaya kegiatan pengendalian itu dilakukan secara terstruktur, terorganisir. Endingnya adalah apa? Terciptakannya situasi yang kondusif. Oke. Iklim investasi yang sangat Kondusif bersahabat tadi ya. sehingga calon investor bisa menanamkan modalnya. Kira-kira itu ya. Oke, secara garis besarnya. jadi ini emang ada niatan baik ya Mas ya terkait dengan pengendalian ini. Kenapa Mas? Makanya pilihan katanya ini sangat tepat, pengendalian. Betul. Orang namanya pengendali kan agar sesuatu bisa dikontrol, dikendali, bukan ditiadakan, Iya, tapi dikendalikan. dikendalikan. Gitu. Artinya biar kondusif. Iya, seperti tadi. betul. Kalau kita menyitir lagu anak-anak, Apa Mas? naik delman itu supaya baik jalannya kan Nah, dikendalikan. begitu biar baik Pak jalannya. Kusir mengendalikan kuda supaya baik jalannya. Betul. Nah, Nah, posisi pengendalian seperti itu kayaknya ditangkap juga oleh Dewan yang terhormat ini, Pak betul. Atmaji. Nah, merespon ini Pak, pengendalian penanaman modal ini peran dari Dewan apa ini Pak? Silakan. Ya. Oke, jadi tadi Pak Agus selaku Ketua DPPM DIY terkait dengan pengendalian. Tadi pengendalian ya supaya baik jalan. Jalannya baik betul, jalan. kayak lagu anak-anak katanya Pak. Tentu kita harus bisa melakukan pengawasan tentu ya, dalam tanda petik pengawasan itu memang juga tujuannya dalam rangka pengendalian. Oke. Supaya apa? Supaya para investor yang datang ini juga bisa istilahnya itu meningkatkan pendapatan daripada masyarakat ya, tetapi tidak mengganggu investasi lokal itu sendiri. Karena kan tentu kita juga berharap para investor lokal ini juga bisa menanamkan modalnya di DIY ini. Oke. Bukan hanya PMA saja. Saya kira tidak hanya PMA saja, Pak Agus, mesti bicara kita adalah ya asing ya dalam negeri, artinya lokal. Nah, ini harus perlu kita kendalikan dengan pengawasan. Maka fungsi daripada Dewan tentu terkait dengan regulasi, aturan. Ya. Nah, aturan yang sudah kita miliki di samping undang-undang, ya ada undang-undang terkait dengan penanaman modal, kemudian ada undang-undang Cipta Kerja, kita punya turunannya, namanya Perda nomor 7 tahun 2020, yaitu terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di DIY. Di sana sudah diatur terkait dengan kepastian hukum. Ya, kepastian hukum, bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban dan tanggung jawab daripada penanam modal atau pelaku usaha itu sudah diatur di sana. Juga ini ditindaklanjuti dengan Pergub, ya, Pergub nomor 8 tahun 2014 yang diperbarui lagi dengan Pergub nomor 61 tahun 2020. Ya. Di mana isi daripada Pergub itu terkait dengan rencana umum penanaman modal. Jadi sudah ada rencana penanaman umum penanaman modal di DIY ini agar supaya apa? Yaitu tadi supaya ada keseimbangan lah. Jangan sampai kita nanti jadi penonton ya. Jadi bisa kita juga beri kesempatan pada investor lokal bagaimana dia juga bisa ikut berperan serta. Maka ini ada pengendalian. Oke. Ya, jadi tujuan daripada
pengawasan itu sendiri juga dalam rangka pengendalian supaya tidak merugikan para investor lokal. Saya kira itu Pak. Ya. Ini pengawasan itu satu unsur saja dari pengendalian itu. Salah satu unsur. Ya. Oke, baik. Berarti masih ada beberapa tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mas ya. Mungkin kita boleh langsung ke Ibu Retno. Nah, ini lebih spesifik lagi berarti di daerah atau di Kabupaten Sleman ya Bu ya. Nah, ini mungkin boleh diceritakan terkait dengan kondisi ataupun iklim investasi di Kabupaten Sleman ini seperti apa Bu kondisinya saat ini? Silakan. Ya. Sebelum saya menceritakan kondisi investasi Sleman, mungkin saya menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas silakan. Perizinan di Provinsi DIY. Memang benar bahwa sekarang ini dengan digulirkannya pelayanan OSS RBA namanya, ini nanti pengawasan menjadi salah satu subsistemnya dari OSS itu. Ya, OSS itu. Artinya melalui subsistem itulah nanti akan dilakukan pengawasan secara terkoordinir dan terintegrasi. Yang tadi sudah disampaikan dikoordinasikan oleh Dinas Pelayanan Perizinan dengan melibatkan beberapa instansi terkait. Nah, moga-moga dengan adanya subsistem pengawasan itu tadi, langkah-langkah pengawasan, langkah-langkah pengendalian terkait dengan penanaman modal bisa terlaksana dengan baik. Nah, dikaitkan dengan kondisi investasi di Kabupaten Sleman, alhamdulillah, meskipun pada tahun 2020 kemarin, pada saat pandemi COVID itu sedang merebak, ini investasi di Sleman relatif menurun. Relatif menurun nilainya, meskipun tidak kemudian mengurangi angka pertumbuhannya. Nah, alhamdulillah pada tahun 2021 ini sudah mulai merambat naik dan moga-moga dengan semakin turunnya level PPKM di DIY ini nanti kondisi investasi di Kabupaten Sleman juga semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan baik. Demikian Mbak. Ya. Oke, walaupun ada penurunan untuk angkanya, tapi ya kita punya optimisme ya Bu Betul, ya, semoga di tahun ini dan di tahun selanjutnya ini akan terus naik begitu dan tentunya kesejahteraan masyarakat ini juga ikut terangkat ya Bu ya. Betul. Berapa kita bersama ya Mas? Betul. Oke, mungkin boleh ke Pak Agus lagi. Nah, tadi kita menyinggung mengenai pengendalian ini dan juga pengawasan. Ini pengawasan adalah salah satu unsur begitu untuk pengendalian. Nah, ini selain pengawasan tadi, apa saja yang dilakukan terkait dengan pengendalian, Pak Agus? Ya, jadi unsurnya ada beberapa ya. Tadi sudah sebutkan pengawasan. Ada namanya pembinaan. Pembinaan. Tapi memang yang diatur secara lebih detail lagi sebenarnya masalah pengawasan tadi. Makanya ada namanya Perka, Peraturan Kepala BKPM nomor 5 tahun 2021 mengenai tata cara dan pedoman untuk pengawasan perizinan berbasis risiko. Oke. Itu ada perizinan berusaha berbasis risiko ya. Diatur secara detail mengenai pengawasan seperti apa. Itu ya. Artinya kalau pembinaan tadi kan di bawah pengawasan ya Pak. Artinya ketika diawasi menemukan sesuatu yang kurang pas itu baru ada pembinaan gitu Pak. Atau seperti apa? Betul. Ya, jadi ada tahapannya gitu ya. Termasuk nanti sampai ke penjatuhan sanksi segala itu kan ada tahapannya secara itu gitu ya. Pasti pembinaan, dilakukan pembinaan. Kemudian ada peringatan lesan, peringatan 1, 2, 3. Nah, kemudian baru nanti ada penghentian sementara. Baru nanti ada mungkin pencabutan. Pencabutan. Nah, itu ada di Perka itu diatur secara detail gitu ya. Peraturan Kepala BKPM, betul. Jadi ya para investor ini juga tidak bisa main-main ya Pak ya, terkait dengan itu tadi. Ternyata untuk pengendalian ini juga sudah ada aturannya ya, sampai dengan pengawasan saja ini sudah diatur secara detail begitu apa saja, mulai dari mungkin sanksi ya Pak ya, lalu juga mungkin nantinya ada sampai yang paling parah ini adalah pencabutan izin. Endingnya adalah tadi terciptanya iklim usaha yang kondusif gitu ya. Betul. Kepastian kan, makanya ada pengendalian. Betul. Gitu. Karena kalau bukan apa-apa ya Pak, ini juga untuk masyarakat juga ya. Ketika semuanya ini kita bisa mengendalikan dengan baik ini ya, semuanya kan bisa berjalan dengan baik begitu loh. Oke, nanti kita akan stigma yang kemarin berlaku itu harus berubah paradigmanya. Betul sekali. Aturan itu atau hukum itu untuk mencari-cari kesalahan dulu kan pemahaman gitu. Ini Padahal kan tidak. Untuk mengendalikan. Tadi goalnya malah itu untuk kebaikan. Betul sekali. Ya, kita nanti akan lanjutkan lagi Bapak-bapak dan juga Ibu, tapi kita break sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Pojok Investasi bersama DPPM DIY akan segera kembali. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya,
yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati Monto. Oi. Reja manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih berada di Novotel Hotel Yogyakarta ya Mas ya, dengan venue-nya juga aduh anginnya semirbit ya Mas ya. Jadi bisa fresh nih kalau kita ngobrol mengenai tema pengendalian penanaman modal, apalagi pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Begitu ya. Banyak sekali nih yang sudah diinformasikan oleh narasumber. Tadi sudah ada Pak Agus ya, juga seperti apa kegiatan pengendaliannya ini, berupa apa saja ya Mas ya. Dan kita boleh mungkin langsung ke Pak Atmaji. Pak Atmaji, terkait dengan yang dilakukan khususnya dari sisi legislatif ini untuk mendukung upaya peningkatan daya saing daerah ini, apa yang harus dilakukan begitu Pak? Terkait dengan penanaman modal begitu. Oke, jadi daya saing daripada daerah terkait dengan penanaman modal ya. Iya. Yang ternyata tentu suasana yang kondusif ya, dari sisi keamanan, dari sisi kepastian hukum. Ini kan harus sudah jelas. Tadi kalau kepastian hukum kita sudah punya regulasinya, baik itu dari undang-undang, atau dari peraturan pemerintah, dari Perkap, BKPM, kemudian kita punya Perda, punya Pergub, ini kan regulasi yang mengatur. Nah, kemudian terkait dengan suasana ini tentu Jogja ini kan sudah terkenal ayam tentrem. Iya, betul. Jogja berarti nyaman. Jadi ini suasana juga yang penting. Nah, kemudian terkait juga dengan iklim-iklim yang bersaing ini, kan tujuannya ini kan supaya para investor itu kan tertarik untuk masuk ke Jogja. Jangan sampai investor itu hanya tertarik di ibu kota saja, biasanya itu daerah. Supaya Jogja ini juga menjadi lirikan dari atau pilihan daripada para investor. Nah, daya saing yang kita harapkan itu memang adanya kemudahan ya, kemudahan perizinan itu pasti ya. Kemudian perizinan, kemudian terkait dengan pelayanan ya, makanya sarana prasarana daripada dinas yang terkait dengan perizinan tentu kita support. Kita dari anggaran kan kita punya kewenangan untuk mensupport anggaran itu. Apa yang dibutuhkan oleh di BPM ini untuk dalam rangka untuk pelayanan ini. Nah, ini juga saya kira penting. Nah, kemudian ini kalau terkait dengan pengendalian tadi memang mencek dan cross check ya terkait dengan supaya ada balance. Kan pelaku usaha ini kan punya kewajiban. Iya, tapi mereka juga punya hak. Demikian juga pemerintah dalam hal ini kan punya kewajiban, tapi juga punya hak. Makanya kan semua sudah diatur dalam regulasi itu. Nah, ketika dalam pengawasan atau pengadilan itu ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka tadi Pak Agus menyampaikan bisa dilakukan pembinaan, bisa dilakukan
mungkin fasilitasi, ya. Bisa juga dilakukan terkait dengan sanksi. Nah ini kan namanya kan tindak lanjut, tapi tentu ini kan kita harus sudah komunikasikan ya terkait dengan pembinaan. Mungkin ada masalah-masalah apa sih yang terkait dengan kewajiban mereka yang belum bisa terpenuhi, kita berikan saran, kita berikan masukan kan gitu. Fasilitasi mungkin terkait dengan dinas ataupun instansi lembaga yang lain, kita fasilitasi, kita ketemukan, kita diskusi seperti itu. Nah kemudian ketika itu nanti sudah diberikan fasilitasi, sudah diberikan pembinaan, kok mungkin masih belum bisa, ini mungkin baru sanksi. Kalau sanksi kan bisa berjenjang, bisa peringatan dan seterusnya sampai dengan pemberhentian sementara usaha sampai dengan dicabut. Ini kan suasana yang harus kita bangun supaya ini suasana jadi kondusif dan itu harus transparan. Betul. Masyarakat tahu, pemerintah tahu, pelaku usaha tahu. Jadi tidak ada yang istilahnya lu kok begini tiba-tiba. Tapi ini tentu dengan transparansi, dengan apalagi sekarang sudah zamannya digitalisasi ya. Ini dengan sistem OSS yang sekarang ada ini, saya kira sangat membantu sekali. Karena semua orang bisa mengakses ke sana. Dan dalam OSS itu kan terstruktur. Iya betul. Kalau seperti sekarang Pak Dibyo ini mau mengakses sertifikat vaksin bisa, kan mesti harus masukkan nama atau email. Kalau itu gagal kan nggak bisa ke sana. Ini kan namanya terstruktur. Ini kan berjenjang. Nah, ini saya kira juga mendidik agar supaya para pelaku usaha ini juga dalam mempersiapkan persyaratan dokumen itu juga sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar. Yang seperti ini kan harus disosialisasikan pada seluruh stakeholder, baik pada dinas, baik yang di kabupaten, kota, di provinsi, apa hak dan kewajiban masing-masing, sehingga ketika ada pengawasan, ada pengendalian itu mereka sudah paham. Saya kira itu. Ini sebenarnya juga tugas kita bersama ya, Mas ya, dan juga Bapak Ibu sekalian untuk menciptakan Jogja yang pro investasi itu tadi, begitu. Kita sebagai masyarakat ini juga patut menjaga bagaimana agar kondisi di Yogyakarta ini juga selalu aman, gitu. Ini kan juga salah satu indikator untuk para investor bisa masuk ya Pak ya, gitu. Mungkin kita minta informasi ke Bu Retno. Apa nih Mas? Selama ini yang terbanyak penanaman modal di sektor apa Bu Sleman? Di Sleman? Di Sleman paling banyak adalah sektor perdagangan dan jasa, kemudian diikuti dengan sektor properti. Oh, perdagangan di Sleman, dominasinya di sana. Mungkin saya tambahkan Pak Dibyo dan Mbak Anggun, ya, sampai hari ini jumlah investor di Kabupaten Sleman itu bisa diperinci menjadi dua. Yang pertama PMA itu ada sekitar 130 PMA. 130 PMA asing ya? Ya. Kemudian PMDN itu sekitar 399 dengan nilai total investasi sekitar 11 triliun sampai hari ini. Ya. Itu yang sudah masuk itu Bu? Iya, sampai hari ini. Artinya sampai saat ini sejumlah itu dan paling besar didominasi sektor perdagangan dan jasa. Yang waiting list banyak juga ini. Wah, pastinya dong. Ini kan berarti bukti juga ini bahwa Sleman ini salah satu kabupaten yang pro investasi begitu. Saya sebagai warga Sleman bangga sekali. Tapi alhamdulillah kalau sebetulnya banyak investor masuk itu kan berarti ada peluang kerja. Nah, nanti Pak Dibyo bisa menjadi direkturnya. Ada lowongan direktur toh Pak, kok nggak bilang? Saya nggak sombong Pak, pengembang Pak saya. Pengembang apa Mas? Pengembang biak, bukan itu. Pengembang pinjaman. Oh, pengembang pinjaman. Tapi Pak Agus saya pengen tanya. Sih ya betul Pak. Yang dikendalikan dan yang diawasi itu apa aja gitu? Oke. Tadi melanjutkan Bu Retno, silakan mengenai realisasi di Sleman. Saya mungkin perlu menginformasikan untuk keseluruhan DIY seperti apa. Terutama di saat pandemi seperti ini. Iya, betul. Terutama 2021 itu ya. Jadi DIY itu ditargetkan oleh pusat untuk realisasi tahun ini 3,7 triliun. Tahun 2021. Kalau tadi Sleman sudah 11. Itu mungkin akumulasi. Akumulasi dari tahun sebelumnya ya. Ini khusus tahun 2021. Meskipun situasi pandemi gitu ya. Jadi masyarakat saya kira perlu tahu. Kita ditargetkan 3,7 triliun seluruh DIY. Semester 1 ya. Tahun ini. Tahun ini. Semester 1 realisasinya 778 miliar. 778 miliar. Kemudian di triwulan kedua itu 1,1 triliun. Jadi totalnya akan sekitar 2 ya. Mau hampir 2 betul. 3,7. Jadi alhamdulillah sebetulnya itu sudah melebihi
dari ini gitu ya, 50%-nya kalau iya betul gitu betul ya. betul kalau di persentase. Ya, harapan kita nanti di akhir tahun ketiga 3,7 itu mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Bahkan lebih ya Pak ya. Amin, harapan loh, kita Mas. itu Harapan kita bersama. Itu kurang sedikit lagi sudah 50% lebih ya Pak ya. Alhamdulillah, meskipun situasi pandemi itu ya. Betul sekali untuk target di tahun ini. Kalau menurut sepengetahuan dan evaluasi dari Pak Agus sendiri, kenapa sih kok sampai sedemikian tertariknya investor di Jogja? Menginvestasikan di Jogja. Itu terutama saya kira terkait dengan investasi di bidang infrastruktur itu masih berlangsung, sehingga ini sifatnya menyelesaikan yang sebelumnya sudah dilakukan gitu ya. Itu kaitannya ke sana gitu ya, saya kira itu dia. Nah, tentunya ada iklim kenyamanan juga itu Pak ya, yang adem ayem. Iya, betul. Clear konflik kayaknya. Betul. Amin. Nah, ini tadi terkait dengan pengendalian. Nah, ini tadi kamu bertanya mengenai pentingnya juga ya Mas ya. Iya, atau apa saja yang diawasi. Oke, silakan Pak. Apa yang diawasi kira-kira gitu ya? Aspeknya apa? Tentunya mengenai setiap hak, setiap hal itu mesti punya hak, kewajiban dan kewajiban. Iya, tanggung jawab. Tentunya pengendaliannya mengenai haknya apa sih? Kewajiban dia apa? Perusahaan pelaku usaha apa? Persyaratan dan kewajibannya terpenuhi atau enggak? Misalnya kewajiban untuk melaporkan kegiatan penanaman modal, realisasi penanaman modal. Apakah itu sudah dilakukan atau belum? Nah, itu seperti itu. Termasuk misalnya ternyata karyawannya kesehatan atau keselamatan termasuk itu seperti itu. Kemudian aspek lingkungan, AMDAL-nya seperti apa, keselamatan kerja seperti apa, kemudian ada CSR seperti apa, corporate social responsibility, good governance-nya seperti apa. Itu kira-kira aspek yang diawasi tadi. Diawasi betul. Di samping tentunya dari aspek itu bisa mereka tahu apa sih hak-haknya dia sudah dipenuhi atau belum oleh pemerintah. Misalnya mengenai layanan informasi. Nah, apakah sudah kepastian hukum? Nah, itu kira-kira beberapa hal. Jadi mereka punya hak tapi juga punya kewajiban. Nah, itu ada dua aspek gitu ya. Betul. Ini harus jalan ini apa ya barengan ya. Jangan cuma menuntut hak tapi kewajibannya lupa. Ataupun tanggung jawabnya juga lupa. Begitu. Ini yang harus penting. Kadang-kadang kalau sudah dapat haknya, ini kadang-kadang untuk kewajibannya agak sedikit lupa gitu loh Pak. Nah, diharapkannya jangan ya. Nah, boleh kita ke Pak Atmaji. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan target. Nah, dari pusat ya untuk DIY tahun ini adalah 3,7 T. Nah, ini kita sudah ada 50% lebih ya Pak ya. Kita masih ada waktu sekitar 3 bulan 4 bulan ya Pak ya berarti ya untuk mencapai itu. Nah, itu angka di semester 1 ya. Betul. Nah, tadi angka lebih dari 50% itu sudah di semester 1. Sekarang sudah tambah lagi. Wah, ini berarti untuk target ini tapi belum ya Pak ya? Belum. Oh, belum ya. Nah, ini seperti apa Pak? Ini apa yang harus dilakukan agar targetnya ini bisa tercapai begitu? Karena ya kalau kita bilang iklim investasi di Yogyakarta ini kondusif begitu. Nah, ini apa Pak kira-kira yang masih kurang nih Pak? Ya, saya kira selain yang sudah disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan kondisi keamanan dan sebagainya, termasuk regulasi, saya kira membangun komunikasi yang intensif saya kira terhadap para investor ya. Jadi sering ketemu lah bahasanya itu sering dibicarakan. Barangkali kan investor itu kadang-kadang baru Jogja gitu. Nah, bagaimana saya akan bisa? Ini kan perlu ada komunikasi. Mungkin Pak Tibio mau investasi tapi kok masih ragu-ragu, mungkin bisa lebih intensif ketemu dengan meyakinkan lagi. Ya, bagaimana apa yang menjadi kesulitan Bapak bisa gitu. Kan kita bisa menjembatani, bisa memfasilitasi. Saya kira komunikasi itu perlu dibangun ya, perlu dibangun sejak mereka baru menyatakan niat saja, belum sampai pada tindakan lanjutan, tapi baru ada niat, wah Jogja kok kayaknya menarik sekali ya. Ini mungkin saya bisa investasi di bidang pariwisata misalnya. Ya, ini kan lalu mungkin akan cari informasi-informasi, nah ini yang penting. Oke, kita berikan informasi-informasi, kalau pariwisata demikian, ada seperti itu dan sebagainya, kemudian persyaratannya, kemudian kondisi dan sebagainya lah. Semua yang mereka butuhkan informasi kita berikan. Kan ini kan sebagai pelayanan juga di tahap awal bahwa memang Jogja ini welcome gitu pada siapa saja, dan sehingga nanti investor itu tidak akan lari lagi ketika sudah tahu informasinya seperti itu, justru dia akan semakin tertarik untuk bisa sehingga harapan dari target yang ditargetkan oleh pusat itu semoga bisa terpenuhi. Di samping juga memang
dorongan dari regulasi pemerintah pusat itu juga tidak istilahnya berubah-ubah ya. Nah, jadi tetap mendorong agar investor itu tetap bisa masuk. Saya kira komunikasi. Iya, setuju. Setuju, dengan komunikasi yang baik kita bisa meyakinkan para investor ini niscaya investor akan dengan senang hati akan berinvestasi di Yogyakarta. Kewajiban pelaporan tadi LKPM itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Nanti karena kita di situ bisa dijelaskan permasalahan yang dihadapi apa. Oke, baik. Ini adalah satu bentuk komunikasinya. Nanti kita ulik lagi ya Pak ya, menarik sekali, tapi kita break sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, seusai jeda Pojok Investasi bersama DPP MDI akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita, bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai.
bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk pemirsa yang masih setia ya Mas bersama dengan kami di setiap episodenya ya, termasuk episode hari ini yang membahas mengenai pengendalian ya, lebih tepatnya pengendalian penanaman modal begitu. Nah, saya tak tanya Bu Retno ya. Boleh, kamu kok tahu yang cantik-cantik, silahkan nih. Enggak, tadi terkesima ya melihat begitu seksinya Sleman sehingga mengundang banyak investor. Betul. Saya pengen tahu marketingnya seperti apa sih Bu? Bukan siapa kan? Seperti apa seperti ya? apa? Nah, visi orang tertarik kan karena kekuatan dari Iya. marketing dan Iya, mungkin betul. Bu Retno bisa cerita. Untuk marketing di kami kan memang tidak terlepas dari kegiatan promosi. Kebetulan promosi investasi atau promosi penanaman modal itu merupakan salah satu kewenangan di bidang penanaman modal. Nah, promosi ini senantiasa kita laksanakan. Bekerja sama dengan provinsi, bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Nah, promosi ini ada juga mengajak para investor yang memang akan kita fasilitasi melalui promosi itulah mereka kita ajak untuk menginformasikan apa-apa usaha mereka. Salah satunya itu. Kemudian media-media yang lain juga kita lakukan melalui media cetak, melalui media sosial dan lain sebagainya. Di samping itu kami juga membuat sebuah kajian potensi investasi yang bisa kita tawarkan kepada para investor untuk nanti tertarik menanamkan modalnya di Kabupaten Sleman. Seperti itu Mas. Nah, kemudian yang lain sama seperti Provinsi DIY, kami saat ini sudah mempunyai peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudian investasi di Kabupaten Sleman. Perdanya baru saja kita tetapkan pada awal tahun 2021 ini dan saat ini sedang dalam proses penyusunan petunjuk pelaksanaan tentang investasi dan pemberian investasi dan pemberian insentif itu. Mudah-mudahan dengan peraturan dari itu juga semakin meningkatkan minat ataupun animo para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman. Mungkin itu Pak Dibyo. Kuncinya adalah di promosi tadi ya. Betul, nah, akhirnya ini para investor tahu dan tertarik untuk dapat menginvestasikan dananya ke Kabupaten Sleman salah satunya begitu. Keren ya Mas ya. Berarti harus kreatif ya Bu ya, juga menyesuaikan zaman dengan promosi-promosi sekarang kan bermacam-macam ya, mulai dari digital, lalu juga cetak, begitu. Saya ke Pak Agus boleh ya? Boleh dong Mas, silakan. Tadi Pak Agus sudah sedikit menyampaikan, berarti bisa saya simpulkan ini salah nggak Pak? Fungsi pengendalian ada dua berarti ya? Satu untuk pengawasan, satu untuk pendataan. Benar nggak itu Pak? Pembinaan istilahnya. Pembinaan ya. Ada satu lagi pemantauan ini Bu ya. Ya, ada 3 sebetulnya ya. Nah, pemantauan ini seperti apa ini Pak? Untuk mungkin mekanismenya ini yang dilakukan seperti apa terkait dengan pemantauan tadi? Dari pemantauan kita melakukan komunikasi ke perusahaan secara langsung untuk mengetahui permasalahan seperti apa nanti sehingga ada fasilitasi yang diperlukan kira-kira seperti apa. Berarti ada tim yang terjun? Ada tim untuk itu, untuk memastikan bahwa mereka menjalankan usahanya itu dengan baik itu ya. Nah, misalnya di pandemi ini Pak, kan mesti banyak yang curhat mestinya ya. Iya, betul. Omset turun. Di samping tadi ya, di samping mekanisme melalui pelaporan kegiatan penanaman modal tadi gitu ya. Iya betul, nah, ada laporan kegiatan. Tadi salah satu bentuk komunikasi juga ini ya. Memfasilitasi juga menyediakan ya mediasi ya, misalnya bayar tagihan listriknya gimana nih Pak Agus? Iya betul. Itu juga ada Pak yang seperti itu Pak? Ada. Termasuk salah satu yang disampaikan oleh pelaku usaha masalah, ini kok situasi pandemi seperti ini kok tagihan listriknya tinggi. Nah, seperti itu kira-kira gitu ya. Jadi bermacam-macam ya Pak, ya curhatan-curhatannya ya. Nah, komunikasi ini dilakukan selain tadi ada laporan kegiatan penanaman modal, ini juga secara langsung ditelepon ya Pak ya? Berkunjung langsung. Iya, cuma ini pandemi ya kita nggak boleh bertemu langsung kan. Coba kalau nanti sebentar lagi mudah-mudahan ini levelnya ini sudah turun lagi ya, kita bisa melakukan komunikasi secara langsung. Itu dilakukan secara berkala berapa bulan sekali Pak? Kalau untuk kemarin-kemarin ini? Kita secara rutin gitu ya nih ya kepada perusahaan-perusahaan banyak nih perusahaan di DIY ini kan. Betul. Ya nanti sudah teman-teman akan list prioritasnya mana saja, mana yang kira-kira ada permasalahan akan bertemu dengan mereka gitu ya. Ya, nanti kita pertemukan juga misalnya terkait dengan listrik ya PLN-nya kita dipertemukan. Sama-sama. Begitu. Ya. Jadi
sebagai pihak yang menengahi ya Pak Betul. ya, ketika nanti para investor ini bermasalah dengan siapa atau bermasalah dalam arti mungkin kesulitan salah satunya tadi ya Pak ya, membayar tagihan listrik, nanti akan langsung dipertemukan dengan yang bersangkutan. Betul. Nah nanti akhirnya mempunyai solusi seperti apa? Oh gitu Mas. Mulia sekali loh tugasnya. Kerjanya Pak. juga berat juga ya Mas ya. Ini mungkin juga dilakukan Pak Atmaji dan kawan-kawan nih, sering mempertemukan OPD Pak, biar kolaborasinya kalau di kita namanya advokasi Pak, pendampingan. Nah, banyak masalah-masalah ketika pandemi ini. Ada perusahaan yang mungkin tadi listriknya tinggi, tapi kita nggak bisa bayar. Kemudian karyawannya ini bagaimana kalau harus saya PHK atau saya rumahkan dan sebagainya. Ini kan termasuk juga mohon maaf, ada juga yang masih punya tanggungan kewajiban dengan bank. Gimana saya harus mengangsur? Apakah ada relaksasi, kemudahan dan sebagainya. Ini Dewan mau mengadvokasi Pak, mempertemukan. Biasanya kita melibatkan BI, kemudian bank-bank yang memang di sana menjadi kreditor daripada para pelaku usaha ini. Bagaimana sebaiknya? Karena ya kondisi seperti ini kita semua tahu ya. Kalau kita paksakan kan malah nanti jadi gulung tikar tadi pelaku usaha ini. Padahal kan harapan kita kan ini kan supaya berkelanjutan karena kita bertanggung jawab terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, tentu harus punya pekerjaan dan sebagainya. Jadi kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh itu harus kita pertemukan antara pihak-pihak yang terkait. Kalau dengan perbankan ya mesti karena gini, ternyata BI itu juga mengendalikan terkait dengan ini misalnya relaksasi. Jadi semua perusahaan ini kan mengajukan relaksasi. Ya, saya nggak bisa ngatur deh. Tapi kalau ini semua ini nanti dituruti, semua diberi relaksasi, bisa-bisa malah perekonomian DIY menjadi tidak berkembang. Maka dikendalikan oleh BI itu kita bisa memberikan relaksasi sekian triliun dari sekian permintaan gitu. Jadi tidak semuanya. Tidak semuanya. Karena kalau nanti semuanya dan itu tentu pertimbangan-pertimbangan khusus ya, mungkin terkait dengan kedisiplinnya mereka mengangsur, kemudian sisa angsurannya berapa, dan seterusnya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh bank terkait agar si pelaku usaha ini bisa mendapatkan relaksasi. Mungkin angsurannya sekarang hanya bunga saja atau mungkin malah ditunda. Bahkan kalau ya tinggal sedikit mungkin bisa saja dihapus karena dulu pinjamannya sekian miliar tinggal sekian rupiah bisa saja. Jadi ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu anggota Dewan, ini namanya advokasi. Jadi termasuk juga fasilitasi, mediasi, advokasi itu tadi. Itu Pak Video, Pak. Oke, jadi memang dengan adanya pandemi ini dampaknya luar biasa ya Pak ya, apalagi di masalah perekonomian. Aduh, kenapa? Kuat. Kuat apa nih? Meskipun dagangan nggak laku, tapi karyawan banyak PHK, nggak bakal gulung tikar. Kenapa Mas? Aku jualnya karpet. Bukan yang itu, gulung tikar itu maksudnya bangkrut. Nah, serius nih, ini yang saya juga ingin bertanya kepada Bu Retno. Nah, Bu Retno terkait dengan investasi begitu ya, ini kan pastinya Kabupaten Sleman ini mempunyai visi dan misi, ya kan? Dan mungkin ada juga yang peraturan yang berbeda begitu ketika investor ini ingin berinvestasi di Sleman. Nah, ini ketika ingin berinvestasi apa yang harus atau apa yang diperhatikan begitu bagi para calon investor begitu Bu? Mungkin dari visi misinya dulu Bu, silakan Bu. Ya, visi misi investasi di Kabupaten Sleman tentunya juga merupakan turunan dari visi misi investasinya Provinsi DIY. Artinya bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga nanti para investor itu nyaman untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman. Intinya seperti itu. Kemudian juga menambahkan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Agus maupun Bapak dari DPR kaitannya dengan investasi, kami juga melakukan istilahnya fasilitasi investasi. Fasilitasi investasi tadi sudah panjang lebar sampai oleh Pak Agus dan juga Bapak Ketua dari DPRD. Dan di Sleman kami juga ada satu program namanya program kemitraan. Jadi bagaimana mempertemukan para investor dengan modal besar dengan UMKM yang ada, sehingga investasi yang ditanamkan oleh pemodal besar itu juga tetap bisa menumbuhkan ataupun menyemangati para investor ya, dengan modal yang kecil. Nah, ini Kabupaten Sleman sudah berhasil mempertemukan sekitar 25 pengusaha besar dengan UMK yang ada di Sleman. Ada beberapa produknya dari UMK yang tidak perlu dipasarkan kemana-mana, tapi cukup diambil oleh investor besar yang melakukan usaha itu. Contohnya misalkan ada perusahaan MAK, dia itu kan perusahaannya membuat
peralatan medis. Rumah sakit ya, Rumah sakit ya? Iya, Iya. peralatan rumah sakit medis. Nah, itu kami menemukan UMKM yang membuat ya salah satu bagian yang dipakai oleh mereka, katakanlah misalkan bahasa Jawanya sekrup ya. Nah, betul. Suku cadanya ke sana. Jadi tidak urus memasaran kemana-mana. Inilah salah satu bentuk fasilitasi yang kami lakukan seperti itu. Itu ini yang dinamakan program kemitraan tadi ya, Iya, menemukan betul. para UMKM ini Iya. dengan Dengan investor besar. Sudah Iya. ada 25 investor besar yang dipertemukan begitu. Membentuk ekosistem sendiri. Nah, Bu, saya juga dikenalin, Bu, ya kan? Biar nanti saya juga bisa ikutan gitu loh, Mas. Iya, besok. Kalau Besok kapan? orangnya kesini lagi, nggak apa-apa. Oh, beneran ini? Wis toh. Beneran Kapan sih ya? aku jujur? Tapi kita mau, loh, berarti kamu bohong dong. Tapi udah kalau kayak gitu untuk pemirsa jangan kemana-mana nih, karena kita masih akan ngobrol seru bersama dengan 3 narasumber. Tapi selesai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pojok Investasi bersama DPPM DIY. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kongso nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati mantra. Oi. Reja manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita, bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Kembali bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Aduh, terima kasih ya pemirsa, sudah masih setia bersama kami dan bersama dengan 3 narasumber. Dan untuk kali ini kita mungkin boleh langsung aja ya Mas ya, karena waktunya udah mulai kejar-kejaran nih. Ini kita ke Pak Agus. Pak Agus, formula yang sudah diramu begitu agar pengawasan ini dapat berjalan dengan baik. Ini strateginya seperti apa Pak Agus? Ya, tadi saya jelaskan bahwa dengan sistem yang baru, peran DPPM, DPM-PTHP itu sangat strategik karena koordinator pengawasan. Untuk supaya pengawasan berjalan dengan baik, dengan lancar, tentunya perlu kerjasama yang baik, koordinasi yang baik dengan OPD terkait. Nah ini saya kira hal yang penting. Ini perubahan peran itu ya. Semula OPD juga memegang dalam pengawasan. Sekarang koordinatornya adalah DPPM. Nah ini saya kira tantangan, tapi saya yakin ini akan berjalan dengan baik bila mana ada koordinasi yang baik juga. Koordinasi dengan OPD begitu ya Pak. Tapi konduktornya DPPM begitu tepatnya Pak Agus begitu. Nah ini juga tidak kalah pentingnya peran masyarakat ya tentunya. Nah ini mungkin boleh ke Pak Atmanji yang sekali lagi ini pasti juga sering ya Mas ya bertemu dengan masyarakat begitu. Biar benar-benar Atmanji. Apa itu? Aturan-aturan masuknya wiji. Wah ini Pak, ini gimana nih Pak? Tolong dijawab Pak. Peran masyarakat seperti apa? Silakan Pak Atmanji. Integrasi itu nyawiji. Iya betul. Baik Mas Divyo, Pak Agun. Jadi memang dalam pengawasan ini tentu ada peran serta masyarakat. Jadi masyarakat itu boleh saja kok melaporkan dan awalnya kan memantau ya, mengawasi, melapor. Apabila ada ketidaksesuaian atau pelanggaran yang biasanya meresahkan di dalam data. Itu masyarakat bisa melakukan laporan. Mungkin bisa disampaikan ke
Dewan. Kita ada laporan dari masyarakat bahwa di sana ada usaha seperti ini. Kemudian di lingkungan kami ini mencemari airnya sampai berwarna hijau katanya gitu ya, dan sebagainya. Terus kita datangi dan sebagainya. Ini kan bentuk daripada peran masyarakat. Jadi bisa saja peran masyarakat ini lapor ke Dewan atau mungkin ke dinas langsung. Nah, tentu disertai dengan bukti-bukti yang lengkap ya. Jangan sampai hanya nanti like and dislike, senang dan tidak senang, mungkin cemburu atau iri dan sebagainya. Jadi kalau kira-kira itu misalnya mengganggu kesehatan, mengganggu ketentraman karena bising dan sebagainya, kemudian juga karena mengganggu juga lingkungan, terkait dengan air, terkait dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, maka masyarakat berhak untuk memberikan laporan dan tentu dengan dilampiri bukti-bukti, ya istilahnya bertanggung jawab lah, sehingga ketika ada cross check kami pendampingan, misalnya meninjau lokasi, survei lokasi itu memang didapatkan apa yang seperti dilaporkan oleh masyarakat, sehingga tentu kita akan melakukan mediasi, tidak begitu ditutup, tentu tidak, kan ada mekanismenya ya, mungkin ada pembinaan, fasilitasi dan sebagainya nanti. Jadi sanksi itu kan nanti ya, kita tentu akan menciptakan iklim investasi yang baik tadi, yang nyaman. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat boleh saja untuk ikut mengawasi sehingga bisa melaporkan kejadian apa yang sudah terjadi dan tidak usah ragu-ragu. Kami memang menjamin semua warga masyarakat ini punya hak untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Saya kira itu. Oke, jadi perlu penting. Takut. Iya betul. Pokoknya ada bukti. Kalau misalnya ada memang permasalahan dengan kegiatan investasi boleh dilaporkan. Ya, tapi yang jelas tidak boleh karena ada like dan juga dislike tadi ya Pak ya. Gitu. Tapi memang menimbulkan atau merugikan kepentingan umum. Betul. Jadi menjadi pahlawan itu sekarang peluangnya banyak juga Pak ya. Hal-hal kecil itu bisa jadi pahlawan Pak ya. Betul. Bagi lingkungannya tadi kan dia hero kan akhirnya, sumur jadi tidak tercemar lagi kan. Itu di DPPM nanti. Di DPPM. Betul. Nah ini mungkin kita juga ke Ibu Retno ya Mas ya. Nah tadi juga sudah sempat kita singgung ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan tadi target untuk tahun ini investasi di Yogyakarta. Nah pastinya juga Kabupaten Sleman ini juga mempunyai target sendiri ya Bu ya selain target yang sudah ditetapkan oleh pusat tadi. Nah mungkin kalau target dari Kabupaten Sleman ini seperti apa Bu sampai dengan akhir tahun 2021 mungkin nanti tahun 2021 ini saya ingin ataupun Kabupaten Sleman akan menargetkan 15 triliun nah misalnya ya Mas ya. Nah ini silakan Bu Retno. Ya. Target investasi di Kabupaten Sleman sekitar 2,5 triliun target tahun ini. Nah kebetulan angka itu menduduki 18% dari targetnya DIY ya Pak Agus ya. 18%? Nah, sepertinya 18% atau berapa atau lebih dari 18%. Nah sampai saat ini target itu alhamdulillah sudah tercapai. Nah, tetapi kan masih ada waktu selama 4 bulan ini untuk memenuhi target itu. Oke. Nah ini untuk langkah-langkahnya gimana nih Mas untuk memenuhi target ini Bu? Untuk langkah-langkah ataupun untuk strategi yang dipersiapkan seperti apa Bu? Ya, yang pertama tentunya kita kegiatan fasilitasi, konsultasi dan mediasi itu selalu kita lakukan. Promosi juga tidak selalu kita lakukan juga. Nah, kemudian hal yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa salah satu aspek penting dari kegiatan investasi adalah kemudahan pelayanan perizinan. Nah, ini dengan adanya program OSSRBA ini nanti semoga bisa mempermudah para pelaku usaha untuk segera memenuhi legalisasinya dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Sleman. Nah, ini juga salah satu faktor yang nanti akan kami informasikan kepada para pelaku usaha. Ya, Bu Retno, tadi sudah menyinggung masalah kemudahan. Tapi yang saya pahami kemudahan itu ibarat pisau bermata dua, Bu Retno. Gimana tuh Mas? Satu sisi bisa menjadi daya tarik investor. Kedua, kalau investornya tidak dikendalikan, itu kan bisa malah saling itu malah justru merugikan. Nah, sebenarnya apa saja Bu yang harus diperhatikan oleh investor sendiri? Ya, silahkan Bu. Ya terima kasih Mas Debio. Memang benar bahwa salah satu kemudahan untuk investasi adalah dari sisi kemudahan pada pelayanan perizinan karena memang sebuah usaha itu manakala izinnya komplit pasti akan nyaman dalam melaksanakan kegiatannya. Namun demikian tetap harus diimbangi dengan pemenuhan pada aspek-aspek aturan-aturan yang ada.
aturan-aturan yang ada. Nah, melalui kegiatan pemantauan itulah nanti akan bisa kita tahu apa kewajiban mereka. Kewajiban itulah yang harus mereka penuhi. Artinya harus imbang antara kita berikan pelayanan perizinan yang mudah, tetapi para pelaku usaha tetap harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang sudah diatur dan peraturan perundang-undangan seperti itu. Gitu. Sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan, lalu juga akses informasi yang sangat terbuka ya Bu ya. Ini investor ini juga harus sadar apa yang menjadi kewajiban dan juga haknya. Jangan lupa salah tanggung satunya. jawabnya. Betul sekali. Nah, ini mungkin dari Pak Agus, ada closing statement Pak yang ingin disampaikan nih untuk masyarakat ataupun juga untuk pemirsa yang menyaksikan. Jadi Bapak Ibu, masalah pengendalian pengawasan itu paling tidak ada 3 pihak ya. Pemerintah, dunia usaha, pelaku usaha, dan masyarakat. Betul. Mungkin selama ini stigma negatif mengenai pengawasan pengendalian. Ada apa? Yakinlah tujuannya adalah untuk kebaikan, supaya tercipta iklim investasi yang kondusif. Jadi termasuk pelaku usaha, monggo. Ini sarana yang baik untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan permasalahannya, sehingga tadi niatan bersama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sama-sama bisa kita capai. Iya, itu. Jadi jangan berburuk sangka kalau pemerintah memang mengawasi, karena semuanya itu memang harus diawasi ya kan, terus dikendalikan, termasuk tadi Mas Dibi aja untuk masalah makan harus dikendalikan, apalagi kegiatan berinvestasi begitu. Pak Atmaji silakan untuk closing statementnya Pak Atmaji. Silakan closing statementnya. Tadi sudah disampaikan Mbak Anggun. Memang pengawasan itu bukan menjadi sebuah momok. Justru ini sebuah keuntungan dari pihak pelaku usaha. Karena tanpa ada pengawasan kan berarti kalau kita punya masalah kan tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang tahu ya. Kita ambil sisi positifnya. Bahwa kita berusaha diawasi ini tentu kalau kita ada masalah-masalah berarti kita ada advokasi, ada pendampingan dan sebagainya. Sehingga sekali lagi bahwa tujuan daripada pengawasan itu adalah untuk perbaikan tadi. Kita punya niat baik supaya pelaku usaha juga bisa berusaha dengan nyaman, aman, berkembang. Pemerintah juga berkehendak supaya investasi itu juga berkembang. Jadi sekali lagi pengawasan tujuannya adalah semata-mata untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itu Pak. Baik, wah sepakat kalau begitu ya. Lebih baik diawasin daripada dicuekin loh. Oh iya dong, ya kan dicuekin nggak enak ya kan. Lebih baik diawasi. Tapi aduh Mas, kita harus berpisah bersama dengan bapak-bapak dan juga ibu, pemirsa juga sayang sekali. Tapi semoga apa yang tadi disampaikan ini dapat tersampaikan dengan baik ya Pak ya, untuk pemirsa ataupun untuk para investor yang kali ini sudah berencana ingin berinvestasi ini juga semoga semakin paham ya Mas ya, terkait dengan pengendalian, pengawasan, lalu juga hak, kewajiban dan tanggung jawabnya. Terima kasih untuk Ibu Retno, Pak Atmaji, Pak Agus yang terus setia untuk memberikan ilmu-ilmu terkait dengan investasi. Semoga dapat memberikan masukan yang positif untuk pemirsa dan juga masyarakat yang menyaksikan. Sehat selalu untuk Bapak dan juga Ibu, semoga kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Novotel Hotel Yogyakarta atas venue yang begitu luar biasa adem ya Mas ya. Dan tentunya kali ini akhir kata saya Irin Anggun. Saya Divya Primus. Pamit undur diri dan jangan lupa protokol kesehatan menjadi yang utama karena pandemi masih ada di sekitar kita. Sampai jumpa. Salam Indonesia. So